Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Melia Yosita, kali ini di mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Hari ini kita akan belajar mengenai mengelola isu publik dan hubungan dengan stakeholder. Ada beberapa topik bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama mengenai isu publik itu sendiri, yang kedua mengenai analisis lingkungan, yang ketiga bagaimana cara mengelola dan memanajemen isu, dan yang terakhir mengenai stakeholder engagement. Yuk langsung kita mulai aja. Untuk yang pertama, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan isu publik? Isu publik atau public issues adalah setiap berita atau peristiwa yang memberikan dampak bagi organisasi bisnis dan stakeholdernya. Isu publik juga sering disebut sebagai social issue atau social political issue. Isu publik dapat berupa positif maupun negatif sehingga organisasi bisnis harus mengantisipasi dan mengelola hal tersebut. Contohnya seperti isu mengenai keamanan konsumen atau kompensasi karyawan. Seringkali isu publik muncul akibat adanya kesenjangan ekspektasi publik dengan kinerja dari organisasi bisnis yang disebut sebagai performance expectation gap. Seperti yang ditujukan pada gambar berikut ini. Apa yang menjadi ekspektasi terhadap perusahaan atau terhadap organisasi bisnis dengan apa yang menjadi tindakan aktual yang dilakukan oleh organisasi bisnis. Nah, dalam menganalisis dan mengelola isu publik, organisasi bisnis dapat melakukan analisis lingkungan yang meliputi identifikasi, pengawasan, dan pemilihan isu publik yang berdampak pada organisasi bisnis, baik secara positif maupun negatif. Analisis lingkungan atau environmental analysis adalah metode yang dapat digunakan oleh manajer untuk mengumpulkan informasi mengenai isu dan tren yang berasal dari eksternal organisasi bisnis untuk membangun strategi organisasi yang meminimalisir ancaman dan meningkatkan peluang bisnis. Setelah informasi dan tren eksternal terkumpul, maka akan dianalisis mana sih yang memberikan dampak langsung bagi organisasi bisnis. Ini yang disebut sebagai environmental intelligence, seperti yang ditujukan pada gambar ya. Baik, menurut Carl Albrecht, ada 8 aspek environmental intelligence yang digunakan dalam melakukan analisis lingkungan, seperti yang disajikan pada gambar. 8 aspek ini disebut sebagai 8 strategic radar screen. Oke, mari kita bahas satu persatu ya. Di sini ada customer, kompetitor, economic, technological, social environment, political, legal, dan geophysical. Kita akan bahas satu persatu ya. Untuk yang pertama yaitu lingkungan konsumen atau customer environment. Nah, ini meliputi faktor demografi seperti jenis kelamin konsumen, usia, status pernikahan, dan pekerjaan. Kemudian ada nilai sosial, pilihan pembelian, dan pemanfaatan serta penggunaan teknologi. Contohnya, perkembangan teknologi dan penggunaan teknologi oleh konsumen memunculkan peluang baru untuk menyediakan layanan pembelian berbasis digital untuk konsumen. Yang kedua, ada lingkungan kompetitor atau competitor environment. Di sini ada informasi mengenai jumlah kompetitor organisasi bisnis dan jenis kompetitor organisasi bisnis. Ada istilah yang dinamakan competitive intelligence, yaitu proses sistematis dan berkelanjutan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mengelola informasi eksternal mengenai kompetitor yang dapat mempengaruhi rencana, keputusan, dan operasional organisasi bisnis. Proses ini memberikan keuntungan bagi organisasi bisnis untuk lebih memahami situasi kompetisi dalam pasar. Namun, organisasi bisnis harus tetap memperhatikan kode etik bisnis dalam menyelenggarakan proses ini agar tidak melanggar privasi dari kompetitor. Kemudian yang ketiga ada lingkungan ekonomi atau economic environment. Contohnya seperti informasi mengenai biaya, harga, dan perdagangan internasional. Kemudian ada informasi lain mengenai lingkungan ekonomi dan mengenai tren perkembangan ekonomi. Contohnya krisis moneter yang memberikan dampak bagi organisasi bisnis.
Yang keempat, ada lingkungan teknologi atau technological environment. Adanya perkembangan teknologi baru serta dampaknya terhadap organisasi bisnis. Kemudian adanya produk inovasi baik berupa barang maupun jasa. Contohnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memanfaatkan automatisasi sehingga memungkinkan terjadinya perampingan karyawan atau malah pembukaan lowongan kerja yang membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan mengoperasikan teknologi tersebut. Baik, untuk yang kelima ada lingkungan sosial atau social environment. Ada di sana ada pola budaya, kepercayaan, tren budaya, dan konflik yang ada di masyarakat. Contohnya seperti isu mengenai hak asasi manusia yang muncul di masyarakat. Yang keenam, ada lingkungan politik atau political environment yang mencakup struktur, proses, dan tindakan pemerintah baik lokal, nasional, maupun internasional. Ada lagi kestabilan pemerintahan dan peraturan serta kebijakan pemerintah. Contohnya munculnya peraturan atau perundang-undangan yang mengatur mengenai aktivitas bisnis akan berdampak pada operasional organisasi bisnis kita. Yang selanjutnya ada lagi mengenai lingkungan legal atau legal environment, mencangkup hak paten, copyrights, trademarks, dan hak atas kekayaan intelektual. Dan yang terakhir, yang delapan, ada geophysical environment atau lingkungan geofisik yang merupakan perubahan kondisi alam yang tidak dapat selalu diprediksi ya, sehingga memberikan dampak bagi organisasi bisnis. Contohnya bencana alam. Setelah melakukan analisis dan identifikasi 8 aspek tersebut, organisasi bisnis dapat membuat matriks yang berisi skala prioritas mengenai isu mana yang memiliki dampak paling besar terhadap organisasi bisnis. Isu dengan skala prioritas paling tinggi maka akan dipilih untuk ditindaklanjuti terlebih dahulu, baru diikuti dengan isu yang dengan skala prioritas lebih rendah. Nah, dalam menindaklanjuti isu, organisasi publik perlu melakukan proses pengelolaan yang dinamakan manajemen isu atau issue management. Manajemen isu itu terdiri atas 5 proses. Yang pertama ada mengidentifikasi isu, menganalisis isu, mengumpulkan alternatif, menentukan tindakan, dan mengevaluasi hasil. Untuk yang pertama, sebelumnya kita harus mengidentifikasi isu atau identify issue. Manajer melakukan identifikasi isu publik mengenai media atau melalui pandangan ahli, opini aktivis, dan legislatif. Metode yang digunakan dapat melalui pencarian data, analisis media, dan survei publik mengenai isu yang berdampak pada organisasi bisnis. Setelah isu diidentifikasi, kita langsung menganalisis isu atau analyze issue. Kemudian, manajer melakukan analisis dampak isu terhadap organisasi bisnis. Setelah itu, mengumpulkan alternatif atau generate option. Kemudian, manajer melakukan pengumpulan, evaluasi, dan menetapkan beberapa alternatif tindakan dalam menindaklanjuti isu publik tersebut dengan mempertimbangkan reputasi dan image organisasi bisnis. Setelah alternatif dikumpulkan, ada yang dinamakan kita tentukan tindakan kita. Kita take action ya. Setelah itu, manajer harus merancang dan mengimplementasikan rencana tindakan untuk menindaklanjuti isu publik tersebut. Setelah tindakan ditentukan, harus ada tindakan yang dinamakan evaluasi atau evaluasi hasil, evaluate result. Tahap terakhir adalah manajer melakukan evaluasi dan penilaian. Manajer juga membuat keputusan apakah tindak lanjut manajemen isu ini akan diteruskan atau akan dihentikan. Nah, dalam memanajemen isu ini, kita tidak bisa nih lepas dari yang namanya keterlibatan dari stakeholder kita ya. Makanya di sini ada yang dinamakan dengan stakeholder engagement atau keterlibatan stakeholder.
yang merujuk pada proses hubungan berkelanjutan antara organisasi bisnis dan stakeholder-nya. Sehingga yang perlu ditekankan bahwa dasar utama dari stakeholder engagement adalah hubungan atau relationship. Salah satu bentuk keterlibatan stakeholder ini adalah dengan mengadakan dialog mengenai suatu topik atau isu yang berkembang, saling tukar pikiran bagaimana cara menyelesaikan dan menindaklanjuti isu publik yang sedang beredar mengenai organisasi bisnis. Organisasi bisnis meminta pandangan dan pendapat stakeholder. Berikut ini merupakan faktor pendorong terjadinya hubungan antara stakeholder dan organisasi bisnis. Yang pertama, tujuan atau goal. Karena setiap pihak pasti memiliki masalah yang ingin diselesaikan, termasuk organisasi bisnis dan stakeholder. Sehingga dari setiap permasalahan muncul tujuan yang ingin dicapai. Sifat permasalahan dan tujuan ini harus penting dan urgent ya, di mana harus diselesaikan sesegera mungkin. Yang kedua, faktor pendorongnya ada motivasi atau motivation. Dalam penyelesaian masalah dan pencapaian tujuan tersebut, maka organisasi bisnis dan stakeholder harus saling memberikan motivasi dan bekerja sama. Dan yang ketiga faktor pendorongnya adalah kapasitas organisasi atau organizational capacity. Organisasi bisnis dan stakeholder juga harus memahami dan mengidentifikasi kapasitas organisasi agar dapat membina hubungan baik antar keduanya. Nah, media sosial ini memiliki peranan penting dalam hubungan antara organisasi bisnis dan stakeholdernya. Organisasi bisnis dapat memanfaatkan media sosial sebagai media komunikasi dengan stakeholder hingga mengidentifikasi permasalahan yang muncul. Organisasi bisnis juga dapat membina hubungan baik nih dengan lebih dari satu stakeholder, bisa dua, tiga, dan lain seterusnya melalui media sosial sehingga komunikasi dapat lebih efisien, efektif, dan cepat tanpa harus selalu untuk bertemu tatap muka. Nah, di sini ada 4 jenis keterlibatan stakeholder dalam organisasi bisnis ya. Ada inaktif, reaktif, proaktif, dan interaktif. Kalau inaktif, organisasi bisnis berpendapat nih bahwa dapat membuat keputusan bisnis tanpa melibatkan stakeholder. Sehingga dapat dikatakan bahwa organisasi bisnis tidak selalu memperdulikan pertimbangan dari stakeholder. Yang kedua, ada reaktif. Organisasi bisnis berhubungan dengan stakeholder hanya pada saat tertentu atau saat dipaksa dan dalam kategori yang mempertahankan diri atau defensif. Ada lagi yang dinamakan proaktif. Organisasi bisnis mencoba untuk mengantisipasi pertimbangan stakeholder melalui identifikasi isu publik yang sedang berkembang. Nah, di proaktif ini, organisasi bisnis juga memiliki departemen khusus yang mengelola hubungan dengan stakeholder. Dan yang terakhir yaitu ada interaktif. Nah, di sini organisasi bisnis itu saling berinteraksi dan berhubungan secara aktif. Jadi tidak perlu antisipasi, tidak perlu menunggu isu publik muncul baru mereka berhubungan, tidak. Tapi secara rutin dan aktif serta interaktif ya, dengan mengedepankan prinsip saling menghormati, transparansi, dan kepercayaan. Melalui stakeholder engagement ini, organisasi bisnis juga dapat memahami ekspektasi sosial, membuat solusi kreatif, dan mendapatkan dukungan dari stakeholder. Untuk apa? Untuk mewujudkan masing-masing tujuan atau tujuan bersama. Hubungan baik antara organisasi bisnis dan stakeholder juga memberikan kekuatan dalam menciptakan pendekatan strategis untuk mengelola isu publik yang berkembang, baik nasional maupun internasional mengenai organisasi bisnis kita. Oke, kita sudah sampai di penghujung pertemuan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sehat selalu. Jika misalnya ada yang ingin ditanyakan, langsung saja ya di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.